Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Arifin, SPD MPD dengan IDM 0013029203. Saya merupakan dosen tetap di program studi pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Saya bergabung menjadi dosen di UNM sejak tahun 2022 dan saat ini mengampu beberapa mata kuliah di bidang sosiologi pendidikan. Latar belakang pendidikan yang satu saya adalah pendidikan sosiologi dan S2 pendidikan IPS kekhususan pendidikan sosiologi program pasca sarjana UNM. Dan video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan deskripsi singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu selama mengajar pada program studi ini. Adapun mata kuliah tersebut adalah mata kuliah Sistem Sosial Indonesia dengan kode 21F07C204, merupakan mata kuliah wajib yang diprogram mahasiswa pada semester 2 yang memiliki bobot 3 SKS. Adapun beberapa bahan kajian pokok yang akan dipelajari mahasiswa selama satu semester diantaranya adalah konsep sistem sosial Indonesia, struktur dan proses sosial, landasan teoritis, struktur fungsional, landasan teoritis konflik, konsep struktur masyarakat majemuk, konsep religi dan sistem kepercayaan, disintegrasi bangsa, struktur kepartaian sebagai perwujudan struktur sosial Indonesia, struktur masyarakat Indonesia dan masalah integrasi nasional, konflik antar etnis, konflik antar agama, konflik antar kelas sosial, konflik antar politik, dan terakhir adalah industrialisasi dan perkembangan kapitalisme. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, yang pertama, CPL 1 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 2 atau P3 menggunakan konsep dasar sosiologi untuk memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan memiliki kepekaan teoritis, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta menerapkan nilai-nilai humaniora dalam bidang sosiologi. CPL 3 atau KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pembangunan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan CPL yang terakhir atau CPL 4 atau KK6 mampu memberi keteladanan sikap dan perilaku berdasarkan etika profesi. Selanjutnya adalah kemampuan akhir tahapan pembelajaran atau sub CPMK. Ini terbagi menjadi 14 sub CPMK. Yang pertama adalah sub CPMK 1 mampu memahami pengantar sistem sosial Indonesia. Sub CPMK 2 mampu memahami dan menjelaskan sistem sosial, struktur dan proses sosial. Sub CPMK 3 mampu memahami dan menjelaskan landasan teoritis, struktur fungsional. Sub CPMK 4 mampu memahami dan menjelaskan landasan teoritis konflik, dan sub CPMK 5 mampu memahami dan menjelaskan konsep struktur masyarakat majemuk. Sub CPMK 6 mampu memahami dan menjelaskan konsep religi dan sistem kepercayaan. Sub CPMK 7 mampu memahami dan menjelaskan disintegrasi bangsa. Sub CPMK 8 mampu memahami struktur kepartaian sebagai perwujudan struktur sosial Indonesia. Sub CPMK 9 mampu memahami struktur masyarakat Indonesia dan masalah integrasi nasional. Sub CPMK 10 mampu memahami tantangan dan peluang dalam integrasi nasional, konflik etnis. Sub CPMK 11 konflik antar agama. Sub CPMK 12 mampu memahami konflik antar kelas. Sub CPMK 13 mampu memahami konflik politik. Dan terakhir, sub CPMK 14 mampu memahami industrialisasi dan perkembangan kapitalisme. Nah, selanjutnya adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu menggunakan metode ceramah, test metode, dan diskusi maupun tanya jawab, tergantung pada karakteristik materi yang saya ajarkan pada setiap pertemuan. Dan terakhir adalah sistem penilaian. Di akhir semester mahasiswa mendapatkan nilai sesuai dengan sistem penilaian yang telah disepakati di awal perkuliahan, di mana partisipasi aktif mahasiswa di dalam kelas itu bobot 40%, kuis 5%, tugas terstruktur 25%, ujian tengah semester 10%, dan terakhir ujian akhir semester itu 20%.
Baik, itulah tadi deskripsi singkat mata kuliah Sistem Sosial Indonesia. Selanjutnya saya tayangkan video proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah karena hari ini kita masih dipertemukan kembali pada proses perkuliahan kita di pertemuan kelima. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dari semua jangan lupa mengisi absen pada LMS Camongke. Di situ ada, jangan sampai telat. Silakan isi. Baik, Pak. Sudah ya? Oke. Untuk pertemuan kita pada hari ini itu pertemuan kelima tentang bagaimana struktur majemuk masyarakat Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan struktur majemuk masyarakat Indonesia, ada yang masih mengingat materi minggu lalu? Masih. Oke, mungkin Pak ya. Bisa apa materi kita minggu lalu saja? Oke, baik Pak. Materi minggu lalu mengenai teori konflik, di mana teori konflik dalam masyarakat itu dia menjelaskan kenapa dan bagaimana pertikaian atau ketegangan bisa muncul antara orang ataupun individu. Di mana dalam teori konflik ini dia menekankan bahwasanya konflik kita adalah sebuah interaksi sosial, di mana tokoh utama dari teori konflik itu sendiri ada Karl Marx, Max Weber, dan Ralph Dahrendorf. Baik, mantap. Terima kasih. Biasa ya jadi materi. Setiap kita belajar itu mesti kita ulangi materi-materi yang minggu lalu. Nah, pada pertemuan hari ini kita belajar tentang struktur masyarakat majemuk, di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian masyarakat majemuk atau konsep masyarakat majemuk, dan yang kedua menjelaskan ciri-ciri masyarakat majemuk, ketiga menjelaskan faktor penyebab terjadinya pluralitas pada masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat, menjelaskan karakteristik masyarakat majemuk, dan yang terakhir adalah faktor yang mengintegrasikan masyarakat majemuk. Jadi referensi yang kita gunakan atau pustaka, kita bisa pakai buku dari Amir Tatang, yaitu pokok-pokok teori sistem. Kemudian ada buku yang kedua, ada dari Nasikun, itu Sistem Sosial Indonesia, dan buku yang ketiga ada Ranjemar, Sistem Sosial Budaya Indonesia. Baik, langsung saja. Terkait dengan struktur masyarakat majemuk masyarakat Indonesia, masyarakat majemuk ini memiliki substruktur dengan ciri yang sangat beragam. Jadi ada ciri-ciri, ada banyak, ada ragam yang terdapat ada banyak ragam yang terdapat dalam setiap strukturnya, sehingga disebut majemuk. Nah, masing-masing substruktur berjalan dengan sistemnya masing-masing. Selanjutnya untuk struktur sosial adalah suatu susunan konfigurasi dari beberapa orang dengan kategori yang berbeda, tetapi terikat pada suatu hubungan kerja yang sama. Nah, baik, ini ada gambar yang ditampilkan di mana struktur sosial itu yang besar tadi. Kemudian ada hubungan di dalamnya struktur sosial, ada hubungan kerja. Kemudian dalam hubungan kerja itu dilaksanakan oleh beberapa orang dari kategori yang berbeda. Jadi dalam struktur sosial ini terdapat sistem sosial. Dalam sistem sosial terdapat seperangkat kegiatan bersama yang memperlihatkan hubungan timbal balik yang disebut struktur. Sistem sosial dan struktur sosial tidak bisa dipisahkan. Jadi dia merupakan suatu kesatuan. Jadi pernah saya terangkan sebelumnya di pertemuan awal ada bagaimana sistem itu. Jadi ini anggap saja ini adalah agama, ini subsistemnya, ini ekonomi, pendidikan, politik. Ini masing-masing saling berhubungan. Ini sistem ini. Ini sistem. Nah, di mana strukturnya? Strukturnya di dalam. Di dalam sistem itu ada struktur yang bermain. Begitu juga dalam struktur sosial ada sistem juga yang bermain. Jadi struktur dan sistem ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Saling keterhubungan. Nah, gitu. Nah, ini struktur sosial memperlihatkan suatu hubungan yang konstan sebagai suatu kerangka. Kemudian sistem memberikan sifat dan dinamika pada struktur secara keseluruhan. Jadi tolong diperhatikan gambarnya, disimak dengan baik. Ini seperti ini modelnya. Nah, ada struktur sosial, kemudian di atas itu, kemudian di dalamnya struktur sosial itu ada sistem.
Nah, begitu juga sebaliknya. Oke? Nah, apa pengertian dari masyarakat majemuk? Ada yang tahu pengertian masyarakat majemuk? Oke, silakan Hajra. Baik, perlu kita ketahui bahwa masyarakat majemuk itu sendiri yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok dengan perbedaan seperti suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang hidup berdampingan dalam suatu wilayah. Mungkin itu saja dari saya. Baik, mantap. Terima kasih. Berikan aplaus dulu. Nah, itu tadi yang dikatakan oleh Hajra. Ini menurut Nasikun, suatu masyarakat majemuk atau istilahnya plural, masyarakat plural society. Nah, yang masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain dalam satu kesatuan politik. Itu definisi dari masyarakat majemuk. Kemudian itu definisi dari masyarakat majemuk. Sementara Furnival melihat kemajemukan masyarakat Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda. Jadi Furnival ini melihat, artinya meneliti masyarakat Indonesia itu di masa Hindia Belanda, bukan di masa sekarang ya. Di masa Hindia Belanda, di mana masyarakat terbagi ke dalam 3 kelas. Kelas yang pertama adalah kelas orang Eropa atau Belanda. Ini kelas pertama. Yang kedua adalah kelas orang Tionghoa dan Timur Asing. Dan yang ketiga adalah kelas orang asli pribumi. Jadi 3 kelas yang hidup di masa Hindia Belanda itu. Nah, akibatnya apa? Ketiga kelas tersebut dalam hal ekonomi, politik, agama, kebudayaan, bahasa tidak ada pembauran karena masing-masing memelihara dan mempertahankan polanya tanpa adanya kehendak bersama untuk membentuk sistem nilai masyarakat sebagai keseluruhan. Paham sampai sini? Paham. Tolong diangkat tangannya kalau misalnya ada kurang dipahami. Selanjutnya, penyebab kenapa bisa masyarakat Indonesia itu menjadi struktur sosialnya majemuk. Yang pertama adalah keadaan geografis. Kenapa bisa keadaan geografis? Karena Indonesia ini memiliki kurang lebih 3.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, di mana nenek moyang kita dulu itu hidup secara terisolasi di setiap pulau yang berbeda itu, dengan jarak yang cukup jauh dan tinggal dengan waktu yang lama, akhirnya menjadi suku-suku bangsa. Nah, karena letak Indonesia di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga Indonesia ini menjadi pusat lalu lintas perdagangan dan persebaran agama. Jadi salah satunya adalah masuknya orang-orang India ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Nah, di samping melakukan perdagangan, dia juga menyebarkan agama, yaitu Hindu, Buddha. Di mana? Di Pulau Jawa dan Bali. Makanya di Jawa dan Bali itu kuat sekali pengaruhnya agama Hindu Buddha itu. Nah, kemudian itu ini masuk pada 400 sesudah Masehi. Kemudian masuk Islam. Kemudian masuk orang-orang Arab, membawa juga niatnya untuk berdagang, melakukan perdagangan. Sembari melakukan perdagangan, dia juga menyebarkan agama, yaitu agama Islam di abad ke-13 Masehi. Nah, itu orang Arab sama orang-orang Persia. Di mana? Di bagian ujung untuk Sumatera itu. Datang Islam, datang orang Arab, membawa juga pengaruhnya. Kemudian di abad ke-16 datang juga orang-orang Portugis, membawa juga agamanya. Sembari dia juga melakukan perdagangan, itu VOC ya, melakukan perdagangan, mengambil rempah-rempah di Indonesia, khususnya di Maluku, dia menyebarkan agama Katolik. Nah, itu di abad ke-16. Kemudian setelah Portugis, datang orang Belanda juga mengusir orang Portugis. Belanda yang tadinya niatnya untuk berdagang, dia juga menyebarkan agamanya. Apa agamanya? Katolik, Protestan. Jadi begitu. Begitu sejarahnya, sehingga kenapa kita hari ini banyak agama di Indonesia dan diakui oleh undang-undang. Apa agama yang pertama? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, ada 6 ya di dalam. Nah, dan kemudian adalah iklim yang berbeda. Iklim yang berbeda ini adalah berakibat plural secara regional. Jadi ada iklim yang berbeda, kemudian ada curah hujan dan kesuburan tanah yang berbeda, sehingga mengakibatkan plural secara lingkungan ekologis. Nah, kenapa bisa?
karena misalnya curah hujan tinggi di suatu wilayah itu kemudian berbeda dengan wilayah yang lain, maka terjadi perbedaan plural secara ekologis. Nah, di mana? Di Jawa. Jadi di Jawa itu banyak sawah. Karena tingkat kesuburan tanah dan curah hujannya tinggi mengakibatkan orang mata pencarian menjadi petani. Kayak banyak sawah di sana di Jawa. Kemudian di luar Pulau Jawa karena kurang curah hujan sehingga dia hanya melakukan perkebunan ya. Nah, Indonesia ini sangat terjemuk yang ditandai dengan secara horizontal dan secara vertikal. Kalau secara vertikal itu seperti apa? Baik, siapa? Sulfati. Oke, Sulfati. Silakan Sulfati. Jadi kalau secara majemuk itu Pak termasuk seperti suku bangsa, agama, bahasa dan adat istiadat Pak. Oke. Jadi dia horizontal itu bentuknya datar ya? Iya. Datar. Apa tadi pertama? Suku bangsa Pak. Suku bangsa. Kedua? Agama. Tiga bahasa. Dan adat istiadat. Adat istiadat, mantap. Kalau secara vertikal? Kalau secara vertikal itu Pak seperti ketimpangan ekonomi, kelas sosial, dominasi politik pada kelompok tertentu. Nah, mantap. Berikan. Oke. Nah, plural secara horizontal. Yang pertama, plural secara horizontal adalah suku bangsa. Itu memiliki kurang lebih 1.340 suku bangsa yang tersebar di Indonesia. Yang kedua adalah pluralitas agama. Yang berikutnya adalah bahasa. Ada banyak bahasa di Indonesia. Apa kita orang apa? Makassar, bahasa daerahnya bahasa apa? Makassar. Kalau kita bahasa daerahnya bahasa apa? Makassar juga. Ada di luar dari Makassar? Kita? Dari Maluku Utara, Pak. Dari mana? Maluku Utara. Maluku Utara. Bahasa daerahnya apa? Buton. Oke. Ini? Seraya, Pak. Hah? Seraya. Seraya. Bahasa daerahnya apa? Makassar. Makassar juga. Iya. Dari mana sebenarnya? Manado Pak. Manado. Bahasa daerahnya? Pakai bahasa Pak biasa pakai bahasa Minahasa Pak. Bahasa Minahasa. Jadi banyak bahasa, Pak. Bayangkan kalau kita ini semua di Indonesia menggunakan bahasa daerah masing-masing. Wah, kacau kita sudah berkelahi semua. Itu yang tidak bakal mengerti ya. Tentunya kita punya bahasa pemersatu yaitu Bahasa Indonesia. bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana bukan dari kebinekaan? Beda-beda tapi satu juga. Seperti dia. Nah gitu. Kemudian plural secara adat istiadat. Nah, kemudian ada prioritas regional, adanya tanah yang pertanian sawah dan pertanian ladang. Itu secara horizontal. Kemudian secara vertikal yaitu segi ekonomi tradisional dan ekonomi modern. Kemudian segi politik ada yang menguasai dan ada yang dikuasai. Ciri masyarakat majemuk. Nah, dalam kehidupan politik tidak ada kehendak bersama. Itu ciri yang pertama. Dalam kehidupan politik tidak ada kehendak bersama. Yang kedua, dalam kehidupan ekonomi tidak ada permintaan sosial yang dihayati bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Common social demand. Dan yang ketiga, adanya pembagian kelas-kelas sosial. Dan yang keempat, tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama menyebabkan karakter ekonomi yang berbeda. Dan yang terakhir, masyarakat Indonesia disebut daerah tropis di mana mereka yang menguasai dan dikuasai memiliki perbedaan ras. Akibatnya dari ciri masyarakat ini, ciri masyarakat majemuk adalah anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan. Kemudian berikutnya kurang memiliki homogenitas kebudayaan dan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Apa itu homogen? Homogen. Lawannya heterogen. Homogen apa? Homogen itu satu, ya. Homogen. Heterogen banyak. Gitu ya. Nah, terkait dengan ciri masyarakat majemuk, masyarakat majemuk ini tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit kekerabatan yang bersifat segmenter. Dan berikutnya, masyarakat majemuk tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki diferensiasi atau spesialisasi yang tinggi. Nah, selanjutnya pada materi ketiga atau bagaimana karakteristik masyarakat majemuk menurut Pierre L. van der Beer. Ini karakteristik. Jadi tadi ada tidak pengertian. Kemudian ciri, apa lagi? Ini karakteristik masyarakat. Bagaimana? Seperti ada yang tahu bagaimana karakteristik masyarakat Indonesia? Ada yang bisa? Oke? Yang pertama, terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Nah, berikutnya, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang non-komplementer. Kemudian kurang mengembangkan konsensus antar para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Nah, secara relatif
Integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Jadi masyarakat, karakteristik masyarakat Majemuk itu, kalau dia hanya bisa menyatu kalau ada paksaan. Paksaan secara paksaan dan saling ketergantungan. Dan yang ketiga, adanya dominasi politik. Jadi ada satu kelompok yang kemudian menguasai, dan itu ya yang kemudian mendominasi beberapa kelompok politik. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mengintegrasikan masyarakat Majemuk. Apa itu? Ada yang tahu apa itu integrasi sosial? Ada? Oke, kalau belum ada yang tahu, kita mohon disimak dengan baik. Yang dimaksud dengan integrasi itu adalah penyatuan, menyatu. Yang tadinya dia berbeda-beda, akhirnya dia bisa menyatu, hidup berdampingan dalam waktu yang cukup lama, gitu ya. Nah, yang pertama, adanya konsensus di antara sebagian besar anggota masyarakat terhadap nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat dasar. Jadi kenapa bangsa Indonesia itu dia bisa menyatu di antara beragam ini? Kita punya budaya, agama, beda dalam stratifikasi, karena adanya konsensus tadi, ada pemahaman bahwa kita hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Itu karena adanya ideologi Pancasila, kemudian masyarakat Indonesia bisa menyatu. Tadi, andai kata misalnya kita tidak tahu bahasa, tidak ada bahasa Indonesia, bayangkan, tidak ada bahasa pemersatu, maka tentu negara kita tidak akan bisa terintegrasi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah adanya berbagai masyarakat yang berasal dari berbagai kesatuan sosial yang akan menyebabkan terjadinya loyalitas ganda. Nah, selanjutnya sebagian besar anggota masyarakat bersepakat tentang batas-batas teritorial dari negara sebagai suatu kehidupan politik. Jadi contoh, kenapa bisa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya integrasi pada masyarakat Majemuk. Nah, selanjutnya sebagian besar anggota masyarakat bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan dalam proses politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Tuh. Nah, oke, sampai di sini sudah paham semua? Paham? Yang ada yang mau bertanya silakan. Pak. Oke, Hajara, silakan Hajara. Baik Pak, saya tanyakan mengenai terkait materi masyarakat Majemuk. Nah, mengapa dalam struktur masyarakat Majemuk Unifal membagi ke dalam dua bentuk secara horizontal dan vertikal? Mengapa tidak dalam satu bentuk saja Pak? Misalnya dalam bentuk horizontal saja atau dalam bentuk vertikal saja Pak? Oke, baik, mantap sekali pertanyaan. Nah, kenapa horizontal? Horizontal dan vertikal pada masyarakat Majemuk. Horizontal ini terbagi, yang pertama apa? Yang pertama? Suku, Bangsa, apa lagi? Agama, bahasa, adat. Nah, itu. Jadi secara horizontal, secara mendatar, tidak ada suku yang paling tinggi derajatnya di antara suku-suku yang lain. Tidak ada agama yang paling bagus di antara agama-agama yang lain. Tidak ada bahasa daerah yang bagus di antara bahasa daerah yang lain. Tidak ada adat istiadat yang paling bagus di antara semua adat istiadat. Jadi setara, makanya posisinya datar. Dipahami begini ya? Itu kuncinya. Karena tidak ada sesuatu yang lebih mendominasi, makanya dia horizontal. Sama-sama di semua. Saya suku Bugis, Anda suku Makassar, suku Jawa, suku apa lagi? Suku Buton, semua sama di hadapan undang-undang. Sama. Jadi setara kita. Nah, kalau secara vertikal, barulah ini. Dia bertingkat polanya. Ada atas, menengah, ke bawah. Ada orang yang memiliki banyak uang. Ada orang yang tidak punya uang. Ada orang yang menguasai dan ada orang yang dikuasai. Makanya dia bertingkat. Majemuk secara bertingkat. Gitu ya. Paham sampai sini aja? Dan yang lain ya, paham ya? Oke. Sudah terjawab dari pertanyaan pertama. Selanjutnya satu pertanyaan lagi, itu pertanyaan kedua. Ada? Ada Pak. Oke, silakan Ivan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya Pak, apa dampak negatif yang paling sering terjadi pada masyarakat Majemuk? Baik, terima kasih. Berikan dulu. Jadi semoga pertanyaan Ivan ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman juga. Jadi dampak negatif yang paling sering terjadi pada masyarakat Majemuk adalah
adanya rasa etnosentrisme, adanya sikap etnosentrisme yang tinggi. Beberapa kelompok menganggap bahwa suku yang paling bagus, beberapa kelompok menganggap bahwa agamanya yang paling bagus. Karena menganggap agamanya yang paling bagus, sehingga merendahkan agama yang lain atau merendahkan suku yang lain, sehingga terjadilah konflik, chaos, pertikaian, perang. Itu. Nah, ini yang paling sering terjadi, yang menyebabkan terjadinya konflik yang pada masyarakat Bojong. Nah, hal yang penting disadari bahwa karena tidak ada suku atau agama yang paling bagus dan kita sama di hadapan undang-undang, maka kalau begitu perlu dipelihara yang namanya rasa solidaritas di antara para anggota masyarakat. Menyadari bahwa kita ini sama, tidak ada yang beda antara satu sama lain, makanya harus menjunjung tinggi kebinekaan sesuai dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Itulah tadi materi kita hari ini, yaitu terkait dengan masyarakat Bojong. Dan sebelum menutup, ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi? Pak Zulkarnain, silakan Zulkarnain. Baik Pak, jadi setelah menyimak poin Bapak tadi atas, saya bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama itu, Indonesia merupakan masyarakat majemuk atau bisa kita sebut juga plural society, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial dengan budaya, agama, bahasa, dan sistem nilai yang berbeda, yang hidup saling berdampingan tanpa adanya pembauran menyeluruh dalam satu kesatuan sosial yang utuh. Nah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan pluralitas sendiri, yaitu geografis, sejarah integrasi global, perbedaan lingkungan ekologis, keberagaman adat istiadat dan budaya lokal. Adapun bentuk-bentuk masyarakat pluralitas yaitu dalam dua bentuk, yaitu horizontal seperti suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat. Sedangkan secara vertikal yaitu ketimpangan ekonomi, kelas sosial, dominasi politik pada kelompok tertentu. Adapun ciri-ciri masyarakat majemuk seperti terbentuknya segmentasi sosial ke dalam kelompok-kelompok budaya, dua lemahnya konsensus nilai bersama dan sering terjadi konflik laten, dan yang terakhir itu interaksi sosial yang terjadi cenderung bersifat paksa atau atas dasar saling kebergantungan ekonomi. Mungkin itu dari saya, Pak. Baik, thank you. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, saya sampaikan bahwa silakan dibuka Syamoke-nya, LMS Syamoke. Di situ ada tugas ketiga dan kalian kerjakan terakhir sebentar pukul 15.00 dan ada 3 soal. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Mohon untuk tetap semangat. Sampai ketemu di minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.